Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat. Dilansir dari republika.co.id, pada abad modern hingga saat ini, umat Islam di Amerika Serikat termasuk kelompok minoritas. Namun ternyata sejumlah riset menyebut Islam akan menjadi negara terbesar kedua di negeri asal Paman Sam itu. Menurut survei Pew Research Center pada Juli 2016, secara global Islam mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan agama-agama lainnya. Hal itu terjadi meskipun pelbagai pemberitaan soal kaum ekstremis yang cukup gencar membajak nama Islam. Menurut survei Pew Research Center pada 2014 lalu, sebanyak 0,9% warga dewasa Amerika Serikat memeluk agama Islam. Sebelumnya pada tahun 2011, lembaga yang sama menemukan ada 1,8 juta orang Islam dewasa di Amerika Serikat. Adapun total muslim dari segala usia di Amerika Serikat adalah 2,75 juta jiwa. Survei 2011 itu dilakukan Pew Research Center dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab, Farsi, atau Urdu. Dengan demikian, angka tersebut masih mencakup warga Amerika Serikat yang merupakan keturunan orang Asia, Selatan, atau Timur Tengah. Tepatnya sebanyak 63% dari total umat Islam di Amerika Serikat adalah imigran. Namun survei Pew Research Center pada April 2015 lalu memprediksi kenaikan pesat jumlah pemeluk Islam di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, warga Amerika Serikat yang menganut Islam berjumlah 2,77 juta jiwa dari total populasi sebanyak 310,38 juta jiwa pada tahun 2020 mendatang. Angka itu diperkirakan bergerak menjadi 3,85 juta jiwa pemeluk Islam dari total populasi 335,3 jiwa orang Amerika Serikat. Pada 2050 nanti, jumlah orang Islam Amerika Serikat diprediksi mencapai 8 juta jiwa dari total populasi. Pergerakan hingga 2050 ini melampaui yang terjadi pada agama Yahudi sebagai agama mayoritas kedua di negeri asal Paman Sam itu. Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dalam hubungannya dengan Islam. Sejumlah sumber menegaskan Christopher Columbus menjumpai komunitas Islam ketika menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan termasuk tokoh yang mendukung pandangan demikian. Pada November 2014 lalu, dia mengutip sebuah makalah karya Barry Fell, akademisi Harvard University, yang menyebut ada beberapa makam berisi jasad orang Islam pada abad ke-12 kaum muslim pro-Columbus. Itu diperkirakan berasal dari Afrika Barat dan juga Afrika Utara. Pada abad modern hingga saat ini, umat Islam di negeri asal Paman Sam termasuk kelompok minoritas. Namun cukup banyak tokoh dan pergerakan umat Islam yang ikut mendefinisikan Amerika sehingga menjadi negeri yang multirasial dan menjunjung tinggi asas kebebasan. Salah satunya El-Hajj Malik Es-Sabas, pria kulit hitam yang dikenal sebagai Malcolm X itu merupakan pejuang kesetaraan ras. Namanya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Amerika Serikat sampai saat ini. Sementara itu, 69% warga Amerika beragama Islam memilih Joe Biden. Dewan Hubungan Amerika Islam, organisasi hak sipil dan advokasi muslim terbesar di Amerika, merilis hasil jajak pendapat pemilihan presiden di antara pemilih muslim 2020. Hasilnya, dari 84% yang memutuskan memilih, 69% memilih mantan wakil presiden Joe Biden dan 17% untuk Presiden Donald Trump. Cair, nama organisasi tersebut, ingin berterima kasih kepada lebih dari 1 juta pemilih muslim Amerika yang memecahkan rekor dalam siklus pemilihan ini.
Kemampuan komunitas muslim yang signifikan untuk mempengaruhi hasil berbagai pemilu di seluruh negeri ini termasuk pemilihan presiden telah diakui secara nasional oleh kandidat dan juga media. Ujar Direktur Eksekutif National Chair Nihat Awad dalam rilisnya di situsnya. Direktur Chair Urusan Pemerintah Robert S. McCaw juga mengatakan peran suara Muslim menjadi salah satu suara yang diperhitungkan saat ini di Amerika Serikat. Sekaranglah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban politis yang kami pilih untuk memastikan hak sipil dan agama semua orang Amerika ditegakkan dan dilindungi, katanya. Kendati demikian, Presiden terpilih Donald Trump menerima 4% lebih banyak dukungan pada 2020 dibandingkan dengan pemilu 2016 yang menerima 13% suara Muslim. Jajak pendapat Chair disebut dilakukan kepada lebih dari 844 rumah tangga pemilih Muslim terdaftar dari seluruh negara dan dilakukan dengan menggunakan penyedia survei panggilan otomatis. Survei independen ini hanya menanyakan dua pertanyaan, yakni apakah Anda memberikan suara dalam pemilihan presiden dan calon presiden mana yang Anda pilih. Database Chair tentang pemilih Muslim lalu dikembangkan dengan mencocokkan catatan negara bagian dari pemilih terdaftar dengan daftar ekstensif dari sekitar 45.000 nama depan dan juga belakang Muslim tradisional. Dalam menyusun daftar ini, nama-nama umum yang lazim di kalangan Muslim di seluruh kelompok etnis mayoritas Muslim di dunia diidentifikasi dan diverifikasi oleh anggota kelompok etnis ini yang mumpuni. Meskipun ini adalah daftar terbesar yang dihimpun hingga saat ini, kumpulan pemilih Muslim ini tidak termasuk Muslim dengan nama yang tidak umum atau mereka yang tidak memiliki nama Muslim tradisional. Juga dikecualikan adalah Muslim dengan nama yang juga umum di komunitas lain seperti Sarah ataupun Adam. Chair didirikan pada 1994. Misinya adalah meningkatkan pemahaman tentang Islam, melindungi hak sipil, mempromosikan keadilan, dan juga memberdayakan Muslim Amerika.